Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Nurjana. Saya mahasiswi D3 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya tingkat 2A. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang pemeriksaan fisik bayi baru lahir 1 jam dan pemberian vitamin K dan pemberian salep mata. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pemeriksaan fisik bayi baru lahir 1 jam. Yang pertama, anamnesa riwayat bayi pada ibu dan beritahu keluarga apa yang akan dilakukan atau info konsen. Yang kedua, baringkan bayi di atas tempat tidur untuk melakukan pemeriksaan. Pastikan ruangan hangat dan nyaman. Lalu yang ketiga, dampingi bayi selama pemeriksaan berlangsung. Yang keempat, pemeriksaan dari kepala hingga ujung kaki. Yang kelima, di bagian kepala, palpasi. Perhatikan adanya kelainan kognital atau sindrom Down. Perhatikan sutura, adanya kapus tendinium, hepatoma, dan pendarahan. 6. Mata. Jarak kedua mata, warna konjungtiva, dan perhatikan refleks terhadap cahaya, kekeruhan pada kornea. Lalu yang ke-8, telinga, simetris dan bentuk daun telinga. Amati di bagian dalam telinga. Dari dalam keluar, rasakan ada tidaknya benjolan. Lalu yang ke-9, pengukuran lingkar kepala. Dari atas telinga belakang kepala, lingkar ke atas kepala, dan permukaan dahi, dan baca ukuran. Normal lingkar kepala 32-37 cm. Lalu yang ke-9, pakaikan lagi topi ke kepala bayi. Yang 10, buka bendongan untuk pemeriksaan selanjutnya. Yang ke-11, pemeriksaan di bagian leher. Kelainan kelenjar tiroid, perhatikan adanya pembengkakan pada kelenjar bagian bawah rahang, pembesaran pena akibat gangguan pernapasan, raba dengan kedua tangan dari belakang ke depan. Yang ke-12, perhatikan gerakan jari tangan bayi. Letakkan jari kita ke jari bayi dan lihat responnya. Lalu yang ke-13, ukur lila bayi. Yang ke-14, lakukan pemeriksaan refleks Moro. Tepuk tangan di atas bayi dan lihat responnya. Lalu yang ke-15, eksternitas bawah, simetris dan gerakannya lurus lutut, perhatikan jumlah dan bentuk jari kaki. Yang ke-16, perhatikan adanya trauma atau tidak. Lalu yang ke-17, lakukan pemeriksaan baby style, letakkan satu jari menyusuri telapak kaki ke arah vertikal dengan sedikit penekanan dan perhatikan reaksi bayi. Lalu yang ke-18, buka popok bayi. Melakukan pemeriksaan genitalia pada perempuan, lubang uretra, labia mayora menutupi labia minora, klitoris, lubang vagina, dan perhatikan adanya sekret. Lalu yang ke-19, ukur panjang bayi. Letakkan bayi pada garis alat pengukur. Luruskan bayi dengan menekan lutut bayi dengan lembut hingga kaki ekstensi penuh dan mendatar pada meja pemeriksaan. Lalu yang ke-20, pakaikan popok bayi kembali. Yang ke-21, pemeriksaan salep mata. Jangan menghapus obat yang dioles, biarkan obat bereaksi terlebih dahulu. Yang ke-22 dan selanjutnya, kita memberikan vitamin K1. Fiksasi terlebih dahulu di bagian paha kiri lateral secara intramuskular. Lalu yang ke-23, bedong bayi lagi kembali. 24, berikan bayi kepada ibunya. Lalu yang kedua adalah suntikan vitamin K. Apa itu vitamin K? Di Indonesia, praktek pemberian vitamin K pada bayi baru lahir telah menjadi sebuah protap atau prosedur tetap pada setiap penanganan persalinan, namun rutin pada bayi yang baru lahir ini ternyata masih kontroversial di negara-negara lain. Vitamin K adalah vitamin yang larut dalam lemak alami yang diperlukan untuk memproduksi protambin, faktor pembekuan darah. Mengapa ini dilakukan? Alasannya, berdasarkan pada bayi disajikan vitamin K saat lahir adalah anggapan bahwa bayi yang baru lahir dilahirkan dengan kekurangan vitamin K. Kekurangan ini dibandingkan dengan pembandingan tingkat atau kadar vitamin K pada tubuh bayi baru lahir dibandingkan dengan nilai yang terkandung pada orang dewasa normal. Rendahnya tingkat vitamin K dapat menyebabkan penurunan kemampuan darah yang dapat mengakibatkan bayi baru lahir lebih rentan terhadap pendarahan. Resikonya cukup kecil, hanya sekitar 5 dibanding 100.000. Lalu yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang pemberian salep mata. Pemberian salep mata pada bayi baru lahir biasanya diberikan salep antibiotik untuk mencegah terjadinya infeksi pada mata bayi. Sakit mata pada bayi baru lahir ini dikenal dengan neonatal conjunctivitis
atau Optimalia neotarum, yang merupakan salah satu yang paling umum terjadi pada bulan pertama sejak bayi lahir. Pada bayi yang mengalami infeksi ini, dampak mengeluarkan kotoran mata sejak hari pertama hingga 2 minggu setelah lahir. Bila pada saat lahir tidak diberikan salep mata tersebut, boleh saja diberikan walaupun bayi sudah berusia 3 hari. Pemberian salep ini untuk mencegah agar tidak terjadi infeksi atau peradangan pada mata. Nah, mungkin segitu materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.